Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Coffee Break bersama Kapolda Metro Jaya. Ya, dan kita langsung saja menuju ke narasumber kita yang Betul. pertama ya, Bapak Muhammad Mahfud MD. Pak, kita sebelum melanjutkan lebih lebih detail membahas tema kita pada hari ini, kita semua pengen tahu nih pastinya dari kacamata atau dari sudut pandang seorang Mahfud MD. Ya. Bagaimana menurut Bapak perjalanan Pilpres Pak kali ini Pak? Apa yang perlu kita evaluasi atau dan lain sebagainya? Saya kira bagus ya, Pilpres sekarang itu harus diakui itu bagus, jauh lebih bagus, terutama instrumen-instrumen kelembagaannya dan prosedur-prosedur pelaksanaannya itu bagus karena sudah disediakan oleh hukum itu Pilpres harus jurdil. Nah untuk jurdil itu dibentuk satu lembaga yang independen namanya Komisi Pemilihan Umum. Itu bukan anak buahnya partai tertentu, bukan juga aparatnya pemerintah, itu independen. Kemudian ada pengawas. Pengawasnya itu kalau pelanggaran pidana seperti penghadangan, pemalsuan identitas, sudah ada polisi, ada Gakumdu. Administrasi ada Bawaslu, gitu ya. Kemudian ada Mahkamah Konstitusi yang menyelesaikan sengketa antar kontestan. Ada DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang mengawasi KPU dan Bawaslu-nya. Jadi instrumennya lengkap. Dan dalam pelaksanaannya begitu, sudah proporsional. Ada orang mengatakan, wah pemilu sekarang ini banyak pelanggaran tetapi dibiarkan. Enggak juga, enggak dibiarkan. Cuma sering tidak disiarkan. Di DKI Jakarta ini banyak orang yang sekarang juga masih ada di dalam penjara ya, divonis 3 bulan, 6 bulan karena melakukan pelanggaran pemilu. Jadi jangan dibilang tidak ada tindakan. Kemudian Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan dan yang penting masyarakat itu sekarang boleh mengawasi langsung ke lapangan. Anda wartawan bisa ke TPS melihat ada pelanggaran apa tidak. Kemudian ada lembaga-lembaga diakreditasi oleh KPU datang ke KPS mengawasi pelaksanaan itu. Jadi sudah jauh lebih bagus. Jangan percaya kepada berita-berita yang ingin merusak sebenarnya, ingin merusak seakan-akan pemilu ini kacau, penuh kecurangan dan sebagainya. Semua itu sudah ada penyelesaiannya. Tidak ada yang tidak ada penyelesaian. Bahwa ada yang begini, kontestan tertentu curang katanya. Enggak, sebenarnya kecurangan itu beda dengan zaman dulu ya. Saya minta maaf harus menyebut pemilu-pemilu zaman dulu sebelum reformasi itu. Kecurangan itu diatur dari atas. Sehingga suara ini pasti menang dan tidak boleh dilawan. Sekarang ada pengadilannya. Sekarang apa tidak ada kecurangan? Banyak kecurangan tapi sekarang kecurangannya horizontal. Antar partai, antar kontestan. Dan itu tidak resmi. Sehingga sekarang tidak bisa disalahkan ke atas juga. Misalnya ada orang memalsu suara gitu. Lalu bagaimana kok akan membatalkan keputusan KPU gitu ya? Kok KPU karena di sana ada orang tertangkap katanya curang. Loh, yang curang di sana yang bersengketa kan KPU yang bersengketa dengan kontestan. Kalau sana urusan memaksa orang milih, mengintimidasi itu sudah ada hukumnya sendiri gitu ya dan tidak berpengaruh signifikan terhadap hasil itu. Nah oleh sebab itu yang sekarang ini harus disyukuri lah sudah jauh lebih baik dan sudah menggambarkan kehendak rakyat. Oleh sebab itu suaranya ya taruhlah kalau Pilpres 55 kan berarti itu memang itulah konfigurasi pemilih sekarang itu bukan karena kecurangan. Nah oleh sebab itu saya kira ke depannya sudahlah kita bersatu lagi sudah selesai. Bersatu lagi tidak ada lagi instrumen hukum. Tidak ada lagi instrumen hukum yang bisa mengubah keputusan Mahkamah Konstitusi baik hukum nasional maupun hukum internasional gitu. Sudah selesai, kita tinggal menatap ke depan, tidak usah lagi ngobrol-ngobrol mau merusak ini yang sudah jadi ini. Bahwa ada perbedaan itu biasa. Sesudah pemilu ya kita bersatu lagi karena
pemilu itu kan hanya 5 tahun ya. Ini sampai 2024. Sedangkan Indonesia itu mungkin sampai kiamat, masa sekarang ini mau bertengkar hanya untuk 5 tahun. Sudahlah kita jalan, mari sama-sama begitu. Baik. Pak Mahfud, ini kan memang perbedaan pilihan dalam kontestasi merupakan biasa. bagian dari demokrasi. Ya. Dan sempat terjadi sebuah gesekan tadinya. Nah ini untuk merajut kembali kebinekaan ini sebenarnya cara yang paling tepat itu seperti apa sih Pak? Sebenarnya begini, saya sedikit, kita ini beruntung sebagai bangsa bisa merajut kemerdekaan, menikmati berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa memberi kemerdekaan ini. Karena kita bersatu di dalam keberbedaan itu tidak sulit. Anda bayangkan dulu India ketika akan merdeka karena perbedaan agama itu, Pakistan enggak mau, saya enggak mau ikut India. Saya orang Islam mendirikan negara sendiri, Pakistan. Padahal keberbedaan di India sampai sekarang berlaku meskipun Islamnya sudah memisah. Betul. Karena keberbedaan itu fitrah. Tuhan mengatakan, walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Kalau saya mau manusia ini satu aja, tetapi secara fitrah saya buat manusia itu berbeda. Kamu mau eksklusif juga enggak bisa. Nyatanya Pakistan juga. Betul. Memisahkan diri pada tahun 47, pada tahun pertama ketika kemerdekaan India itu digagas. Tahun 71 Pakistan pecah lagi karena kedaerahan, kesukuan ya. Bangladesh tahun 71, Mujibur Rahman memerdekakan diri. Tetap juga tidak beres. Nah kita di Indonesia alhamdulillah ya bisa bersatu. Betul. Menghadapi tantangan di dalam agama yang banyak, suku yang lebih dari 1000, multikultural yang begitu hebat. Mari kita syukuri ini. Ya. Dan kita bisa mengatasi, mempertemukan di titik yang bagus antara keperluan demokrasi dan integrasi. Teorinya itu negara-negara yang baru biasanya yang awal abad ini awal abad 20 itu dihadapkan pada persoalan kalau menegakkan demokrasi harus mengorbankan integrasi. Gitu kan? Demokrasi itu membebaskan, integrasi itu mengikat. Korbannya India itu tadi. Ya. Nggak bisa mempertemukan demokrasi dan integrasi. Kalau pakai istilah bukunya Pak Tito itu, democratic policing itu, kita berhasil mempertemukan antara kebutuhan security dan liberty, ya kan, kebebasan dan keamanan. Kita berhasil menemukan di tengah gitu ya. ini dan aman kita Betul. ini. Jadi jangan jangan diprovokasi seakan-akan kita tidak aman. Saya ini keliling terus dan saya ke desa-desa. Di desa-desa itu urusan pemilu ini udah selesai. Ya, kenapa Anda tanya gimana merajut kembali? Itu kan hanya di medsos yang banyak dan di elit. Elitnya pun sudah berangkulan kan sekarang. Karena itu tidak bisa dihindari. Kebersatuan itu tidak bisa dihindari. Anda mau ngelawan itu juga Anda akan tergilas sendiri oleh perkembangan alamiah bangsa Indonesia itu yang punya jiwa untuk bersatu terus. Berarti memang ini kebinekaan adalah rahmat dari Tuhan yang Maha Esa itu ya. Iya, betul. Kebinekaan belum kita tidak boleh membeda-bedakan justru ya Pak ya. Dan saya sangat setuju dengan pendapat Pak Mahfud bahwa dibandingkan negara lain yang belum tentu negara lain bisa dengan kebinekaan yang begitu beragam di negara kita, belum tentu mereka bisa sejalan tadi liberty dan seperti India ya tadi ya. Di liberty dan ya, Pak, security, kebebasan dan keamanan. Nah di Indonesia kan bagus nih, keamanan jalan, kebebasan jalan. Baik. Ya. Nah, ini kita juga harus menanyakan kepada Pak Lutfi nih terkait dengan keamanan. Ini kan sebagai warga DKI Jakarta asli nih, untuk menjaga stabilitas DKI Jakarta khususnya, ini seperti apa Pak Lutfi? Saya kira untuk bisa menjaga ketertiban di masyarakat, setiap semua elemen masyarakat itu saling menyadari bahwa pilar demokrasi itu bukan melulu hanya harapan, tapi juga ada satu pilar lagi yaitu kesabaran. Ketika harapan-harapan kita tidak atau belum bisa terwujud pada pemilihan kemarin, maka kita harus sabar dan mengendalikan diri, lalu memberikan kesempatan kepada yang menang untuk bisa bekerja sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Nah tentunya kesabaran itu juga membuka cara berpikir kita untuk bisa melihat progres yang dicapai oleh orang yang misalnya tidak kita pilih tapi jadi kan. Sehingga tidak memunculkan kebencian-kebencian yang berkepanjangan yang pada akhirnya membuat kita menghalalkan segala cara. Dan terutama
Saya kira kearifan lokal kita yang harus diwujudkan, bahwa kita adalah bangsa yang toleran, kita adalah masyarakat yang saling menghargai, saling menghormati. Karena sebelum ada medsos, saya misalnya ketika berhadapan dengan Pak Mahfud, sekesal apapun saya tidak akan mengeluarkan bahasa-bahasa sampah. Tapi ketika ada medsos, karena saya tidak berhadapan dengan Pak Mahfud, saya enak aja mengeluarkan bahasa-bahasa sampah. Nah, tentunya ini yang harus kita kendalikan, bahwa kita juga harus dewasa di dalam memanfaatkan media sosial. Saya kira itu. Oke, berarti poinnya tadi adalah kesabaran dan juga harus menjaga diri dalam menggunakan media sosial. Itu sangat penting itu ya, poin terpentingnya. Dan pemirsa, kami akan kembali usaha jeda berikut ini, tetaplah bersama kami dalam Coffee Break bersama Kapolda Metro Jaya.